Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 68. Cerita diawali, kakek kembar langsung menoleh ke arah sumber suara, dan terlihat kakek tua penyapu jalanan telah membuntuti mereka dengan mata yang tajam dan menatap kakek kembar. Melihat hal itu kakek kembar berkata, "Kau mengenalnya?" "Tidak, bukankah kenalanmu?" "Mengaku saja, tidak banyak yang bisa meningkatkan tenaga dalam mereka memakai pernapasan teratur," ujar kakek tua penyapu jalanan. "Bagaimana kau mengenali kami? Siapa kau?" saut kakek kembar. "Tentu saja aku kenal, kalian saja yang mulai pikun," ujar kakek tua penyapu jalanan. Yang kemudian mengeluarkan jurusnya, dan tiba-tiba tubuh kakek penyapu jalanan bertransformasi menjadi tinggi dan kekar. Melihat hal itu kakek kembar dengan garam berkata, "Kau, si brengsek," sambil mengeluarkan jurusnya juga. "Bagaimana, apa kalian ingin dikurung puluhan tahun lagi?" tanya kakek tua penyapu jalanan. "Dulu kami tidak berdaya karena rencana jahatmu. Berbeda dengan sekarang," saut kakek kembar dengan geram. "Ada banyak alasan kalian berada di bawahku dalam dunia persilatan. Apakah perlu kusebutkan?" ujar kakek tua penyapu jalanan. "Tanpa perlindungan Guan, jangan mengira kami takut denganmu. Kau tak lebih dari orang yang licik," saut kakek kembar. "Sepertinya kalian hanya bertambah usia saja. Kalian kalah karena berpikiran sempit seperti itu," imbuh kakek tua penyapu jalanan. Yang kemudian lanjut berkata, "Jika bukan karena permintaannya, aku sudah lama membunuh kalian. Mengingatnya saja membuatku kesal lagi." Mendengar hal itu kakek kembar berpikir dalam hati, apakah mungkin dia sudah memperingati kami? Tapi kami belum pernah bertarung dengan serius. Dialah dari 5 penguasa, sedangkan kami dari 7 iblis. Taksirannya juga sama. Kemudian kakek tua penyapu jalanan berkata, "Tidak perlu banyak memakai otak kosong kalian. Gadis dari gereja pencerahan dulu bahkan tak berkutik di hadapanku. Jika kalian beranggapan setingkat dengannya, maka ambillah keputusan bijak." Mendengar hal itu kakek kembar terkejut terdiam dan mengingat Chun Soso. "Aku mengerti kalian menyukai anak-anak itu, tapi pikirkanlah konsekuensinya. Teknik melayang kalian hanya menarik perhatian orang awam," ujar kakek tua penyapu jalan. "Jangan sepelekan kami," saut kakek kembar. "Cih, ingatlah masa lalu. Apa kalian berencana mewariskan segala usaha sia-sia itu kepada mereka?" ujar kakek tua penyapu jalanan. Yang kemudian lanjut berkata, "Urungkanlah niat kalian, maka aku akan berpura-pura tidak mengenali kalian." Mendengar hal itu kakek kembar saling menatap tidak mengerti. Scene beralih kepada MC kita yang tengah berlari meninggalkan lokasi kejadian baku hantam. "Jadi sedang apa kakak di sini? Aku cukup terkejut tadi," ujar MC kita membuka percakapan. "Karena keadaan," saut Goak Noh. Yang kemudian lanjut berkata, "Berkat suatu keadaan, aku terpaksa datang kemari." "Bos Noh," panggil Goak Noh. "Ya, Kak," jawab MC kita yang tidak mengerti. Aku," ujar Goak Noh yang terlihat ragu. "Kenapa kau ragu berucap seperti itu? Bukankah kita sudah saling mengenal?" tanya MC kita yang penasaran. "Ini bukan perihal yang mudah," ujar Goak Noh. "Tetapi jika kau ungkit, artinya itu adalah hal yang perlu kau lakukan," imbuh MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, "Dulu kaulah satu-satunya orang luar yang kupercaya di kelompokku. Katakanlah, ini merupakan satu-satunya kesempatan dalam hidupku. Tadinya aku sedikit ragu, tapi setelah melihatmu, keraguanku sedikit berkurang. Aku anggap ini sebuah kesempatan," ujar Goak Noh. "Aku akan membantumu sebisanya,
tapi aku juga tidak sedang mengganggu. Keadaannya sudah beda dengan dulu. Imbu MC kita. Aku bukan ingin meminta tolong. Aku ingin mengajak kerjasama. Imbu Guakno. Yang kemudian lanjut berkata, saat ini, ada banyak orang murim sedang mengincar penunjang hidup. Tapi jika begitu mengutamakan penunjang hidup, bukankah ada yang ditinggalkan? Mendengar hal itu MC kita sedikit terkejut dan mengerti sekarang. Kegaduhan ini tidak hanya terjadi di sini. Catatan pendiri langit muncul tidak jauh dari tempat ini. Ujar Guakno. Maksudmu catatan pendiri langit yang itu? Tanya MC kita. Catatan pendiri langit, buku bela diri rahasia yang digunakan Chun Myung-hun, orang terkuat di bawah langit untuk menguasai murim. Tapi setelah menyatukan murim, konon katanya buku tiada taraf itu menghilang bersama Chun Myung-hun yang pensiun. Aku tahu di mana letaknya. Letak catatan pendiri langit dan juga penunjang hidup. Jawab Guakno. Penunjang hidup, dan juga catatan pendiri langit. Pikir MC kita dalam lamunannya. Bos Noh jangan melamun, ujar Guakno. Yang kemudian lanjut berkata, walaupun orang sepertimu juga menginginkannya, tapi orang yang memilikinya tidak akan rela memberikannya. Jadi, tanya MC kita. Seperti yang kau pikirkan, jawab Guakno. Jangan bilang orang-orang ini memperebutkan benda palsu, ujar MC kita. Karena keserakahan, bahkan mereka tidak berpikir untuk memastikan yang asli terlebih dahulu. Seakan-akan mereka pernah melihatnya, imbu Guakno. Lalu catatan pendiri langitnya, tanya MC kita lagi. Di tempat lain juga, tetapi yang kuincar adalah penunjang hidup, jawab Guakno. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Jika orang asing, pasti hanya kuabaikan perkataannya. Tapi Guakno dikenal sebagai orang yang punya tingkat bertahan hidup tertinggi dalam dunia prajurit bayaran karena perencanaan matang. Sayang, fisik yang dia miliki tidak sebanding dengan otaknya. Penunjang hidup itu ada 3 buah. 1. Tidak, kau boleh mengambil kedua sisanya. Apapun halangannya, aku harus mendapatkan 1. Ujar Guakno. Sebelum itu, bukankah kita harus terka dulu tingkat bahayanya? Tanya MC kita. Benar, aku sendirian sama saja dengan bunuh diri. Tapi setelah bertemu denganmu di sini, kekuranganku tertutupi. Kesempatan kita berhasil mencapai 9/10. Jawab Guakno. Jelaskan, saut MC kita. Aku sangat menghafal tempat ini. Kita bisa ke lokasinya lebih cepat dari si pedang halilintar. Tetapi kita terancam papasan dengan kelompoknya. Ujar Guakno. Jika dia dari murim, maka belah dirinya. Imbu MC kita. Nampaknya kau masih sama dengan dulu. Kenapa kau sangat merendah begitu? Ku yakin Song Chong Wong pun masih bukan tandinganmu. Ujar Guakno. Yang kemudian lanjut berkata, meski begitu, dunia ini tidak bisa ditebak. Sebab itulah kesempatannya 9/10. Tapi ku yakin bersamamu sangat menunjang keberhasilannya. Penunjang hidup. Pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian lanjut bertanya, 2 akan diberikan padaku kan? Aku hanya butuh 1. Selain itu, aku takkan mengajak bekerja sama jika kau adalah orang lain. Karena belum tentu bisa kupercaya. Berbeda denganmu yang pasti memberikanku bagian dengan pantas. Jawab Guakno. Begitu juga denganku. Jika orang lain yang menawarkan hal ini, pasti kutolak. Imbu MC kita. Kemudian keduanya saling berjabat tangan, lalu MC kita berkata, kontrak telah terpenuhi. Di sisi lain, terlihat Song Chong Wong yang berlari meninggalkan lokasi kejadian baku hantam. Saat berlari Song Chong Wong berpikir dalam hati, sungguh beruntung, jika aku memilikinya, monster-monster itu pasti akan selalu mengejar. Tunggu saja, meskipun saat ini aku merendahkan diri, tapi setelah aku telan penunjang hidup itu, pasti penghinaan ini kubalas. Kemudian Song Chong Wong berlari ke tempat di mana penunjang hidup itu disembunyikan. Namun tiba-tiba dia terkejut saat melihat lokasi penunjang hidup itu, sudah terlihat MC kita, Guakno dan Mohak Hua sudah berada di tempat itu. Bajingan,
ujar Song Chongwon yang geram dan berlari ke arah MC kita. Yang langsung ditanggapi oleh MC kita dengan mencabut tonfa kembarnya. Berikan, atau kubunuh kalian sekarang juga, ujar Song Chongwon dengan geramnya. Tetaplah ingat, Bos Noh. Percaya dirilah, imbuh Gwak Noh kepada MC kita. Melihat Song Chongwon berlari ke arahnya, MC kita berpikir dalam hati. Dia bukan orang sembarangan. Tapi, aku mengenal orang-orang yang jauh melebihi orang ini. Brengsek, mati kalian semua, ujar Song Chongwon yang mulai menyerang MC kita. Melihat serangan datang MC kita berpikir dalam hati. Aku bukan lagi yang dulu. Song Chongwon dengan cepat melompat ke samping MC kita untuk mencoba menyerang dengan tusukan. Namun dengan sigap MC kita dengan mudah menghindari tusukan pedangnya. Lalu kemudian balik menyerang Song Chongwon, sambil berkata, matilah sendiri. Dengan mudahnya MC kita dengan cepat menusuk Song Chongwon, yang membuat Song Chongwon langsung terkapar tak bernyawa. Melihat Song Chongwon terkapar, MC kita berpikir dalam hati, kenapa dia selemah ini? Apa aku yang semakin kuat? Tidak, aku memang sekuat ini. Luar biasa, ujar Gwak Noh yang terkejut melihat MC kita. Kenapa? Sejak dulu aku sekuat ini kan? Imbuh MC kita. Song Chongwon bukan hanya terkenal di seluruh bagian negara, tapi dia juga master yang tidak dapat diremehkan di Henan. Setelah melihatnya tumbang dalam sekali pukul begitu, ujar Gwak Noh yang terkejut tak percaya. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, ternyata aku yang semakin kuat. Ki metal, tidak, aku sama sekali tidak memakainya. Mula-mula, ayo pergi dari sini. Semua ini takkan berakhir sebelum kita menuruni gunung, ujar Gwak Noh. Dan saat mereka ingin turun gunung, tiba-tiba perjalanan mereka dihadang. Hahaha, pantas kurasakan kejanggalan, ujar monster tua dari 7 pegunungan yang menghadang. Yang membuat Gwak Noh dan MC kita terkejut melihat hal itu. Tidak mungkin dia serahkan penunjang hidup begitu saja, ujar monster tua. Yang kemudian lanjut berkata, berikan. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, si monster tua. Sedangkan Gwak Noh juga berpikir dalam hati, bagi Bos Noh sekalipun, dia tidak mungkin mampu menandingi 9 monster. Kemudian MC kita berkata, jika kami berikan, apakah kami dibiarkan hidup? Hohohoho, akan ku pertimbangkan, saut monster tua. Kemudian MC kita segera memegang tonfa, dan mengambil kantung penunjang hidup. Melihat hal itu Gwak Noh terkejut. Bos Noh. Lalu MC kita melangkah maju menyodorkan kantung penunjang hidup. Melihat hal itu monster tua menjadi tersenyum, dan saat dia ingin mengambil kantung penunjang hidup itu. Secara tiba-tiba MC kita menarik kembali kantung penunjang hidup dan langsung dengan cepat menyerang monster tua itu dengan tonfanya. Yang secara refleks dihindari oleh monster tua itu. Namun secara tiba-tiba MC kita menubrukkan tubuhnya kepada monster tua itu. Yang membuat monster tua itu terpental mundur menjauh dari MC kita. Apa kau mencoba menjadi orang licik? Tanya monster tua. Dalam situasi kacau seperti ini, ujar MC kita sambil memberikan kantung penunjang hidup itu kepada Gwak Noh. Yang kemudian lanjut berkata, kau tidak mungkin membiarkan kami hidup. Walaupun kau ingin, tapi takkan bisa. Ternyata kau cukup cerdik. Memang benar, jika kita berpisah secara damai, rumor tentangku yang memiliki penunjang hidup pasti tersebar, saut monster tua. Sebab itulah ku sebut situasi kacau. Andaikan kau mengambil inisiatif sebelum kami, kita takkan berseteru. Imbu MC kita. Semua tergantung keberuntunganmu. Baiklah, jika kau berikan akan kuberikan kematian tanpa rasa sakit. Saut monster tua. Tutup saja mulutmu itu, kau pikir kami bodoh, ujar MC kita dengan geram. Lalu lanjut berkata, tidak ada yang menurut begitu saja, setelah disuruh menyerahkannya. Kami pun tidak mungkin rela mati begitu saja. Hahaha, benar sekali, saut monster tua.
Melihat monster tua itu menertawakan dan meremehkan, MC berpikir dalam hati. Dia memang tak mungkin membiarkan kami hidup. Tapi kalau begitu, aku harus mengambil resiko melawannya. Meskipun dia memang terlihat kuat, tetapi belum sebanding dengan orang tua itu. Yang dimaksud MC adalah Wanggah. Tapi aku memang lebih suka membunuh setelah menyiksa, ujar monster tua yang belum selesai berkata. Kemudian dia terkejut dengan apa yang dilakukan oleh MC kita. Lalu lanjut berkata, dirimu, ujar monster tua yang menangkis serangan MC kita. Serangan MC kita berhasil ditangkis dengan cepat oleh monster tua dengan gada besinya, yang membuat monster tua sedikit mundur. Orang ini, pikir monster tua yang mendapatkan hal itu. Lalu lanjut berkata dengan lantangnya. Beraninya kau. Dan kemudian langsung menyerang MC kita dengan gada besinya, yang membuat MC kita mundur ke belakang. Lalu MC kita lanjut melangkah maju kembali, dengan bersiap dengan kedua tonfa di tangannya sambil berkata, Heya! Melihat hal itu monster tua dengan kesalnya menyerang dengan berkata, Hancur kau! Namun dengan sigap MC kita bertahan dari serangan monster tua itu dengan kedua tangannya memegang tonfa. Mendapatkan serangan bertubi-tubi membuat MC kita hanya dapat bertahan. Sambil bertahan MC kita berpikir dalam hati, setiap kali menerima serangannya, tulangku berderik. Beginikah kekuatan anggota 9 monster? Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.